Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Brian Noviansa Putra Diasti dengan NIM 2224 10 10 10 14 dari kelas Data Mining B. Oke, di sini saya akan share screen dan melakukan penjelasan terkait LKM 7 Data Mining, yaitu Perceptron dan Ensemble Classification. Nah, di sini hanya terdapat satu soal. Jadi di sini soalnya adalah kita disuruh mengulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer dari library scikit-learn. Nah, masing-masing gunakan perbandingan test size itu 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Nah, untuk kodenya kita masuk ke Google Colab ya. Nah, jadi di sini kita melakukan import untuk library-library yang dibutuhkan dalam pengerjaan. Jadi di sini ada NumPy, ada scikit-learn. Nah, scikit-learn-nya ini kita butuh beberapa modul. Jadi ada dataset ini untuk mendapatkan atau melakukan load dataset yang akan digunakan. Lalu ada train test split ini untuk membagi nantinya data test dan data latih gitu ya atau data train. Nah, soalnya kita butuh akurasi score untuk menentukan akurasinya nanti. Lalu standar scaler ini untuk melakukan apa namanya? Normalisasi atau scaling ulang pada fitur-fiturnya nanti. Nah, lalu dari Scikit-learn kita juga melakukan import perceptron algorithm. Jadi pembelajaran algoritma machine learning yang kita gunakan kayak gitu. Nah, di sini langsung aja kita lakukan load kepada dua dataset yang akan digunakan. Jadi di sini ada wine data dari library Scikit-learn tadi ini, dataset yang udah diimport, kita load wine dan juga load breast cancer. Seperti itu. Nah, jadi datasetnya ini merupakan bawaan dari si Scikit-learn ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita membuat sebuah variabel yang berisi array, di mana value-nya itu ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, ini itu apa? Ini adalah rasio dari data tes nantinya. Jadi ada yang 0,2, 0,3, dan 0,4. Seperti itu. Nah, saatnya di sini kita akan melakukan persiapan pada dataset wine. Jadi di sini kita akan apa namanya memisahkan fitur dengan si labelnya kayak gitu. Jadi yang X wine ini menjadi dari data wine. Nah, yang Y1 ini sebagai targetnya, yang ini sebagai datanya yang X seperti itu. Nah, jadi yang Y itu label yang akan diprediksi nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita buat instance atau objek dari standard scaler. Selanjutnya kepada fiturnya X1 ini tadi kita lakukan scaling ulang menggunakan si standard scaler ini kayak gitu. Oke. Setelah itu, di sini kita membuat sebuah loop. Jadi loop ini digunakan untuk apa? Loop ini digunakan untuk mengulangi dari setiap tes rasio ini. Jadi for ratio in test ratios. Nah, jadi tes ratios ini kan isinya 0,2, 0,3, 0,4. Nah, jadi setiap ratio ini akan diuji coba, dilakukan perulangan kayak gitu. Nah, di sini ada eh, apa namanya? Train X test ya train Y test train test split menggunakan fungsi train test split. Nah, ini untuk membagi data menjadi data train serta data test seperti itu. Jadi ini test size-nya itu diisi dengan rasio nih rasio. Oke. Nah, setelah itu kita menginstansiasi objek dari perseptron seperti itu. Nah, dengan nama model. Nah, lalu kita lakukan fit atau kita latih si model ini menggunakan X-train dan Y-train ini yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya eh, Y-prat ini adalah apa namanya? Kita
menyuruh si model atau menggunakan si model untuk melakukan prediksi dari si X-test ini seperti itu. Jadi akan memprediksi dari fitur yang di data test itu untuk memprediksi Y-nya seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita akan menggunakan bantuan dari fungsi akurasi skor atau metode akurasi skor. Nah, di sini Y-test dan Y-pred parameternya. Nah, jadi di sini kita itu akan membandingkan prediksi yang si Y-pred tadi ini, nah dengan label sebenarnya yaitu Y-test menggunakan bantuan dari si akurasi skor ini. Nah, selanjutnya kita print si akurasinya ini, rasionya ini 0,2 kalau perulangan pertama ya kayak gitu, kalau perulangan kedua 0,3 dan seterusnya 0,4, apa yang ketiga maksudnya. Nah, kita print si akurasinya dengan di format 2F ini supaya dia dua angka di belakang koma ya kayak gitu. Nah, itu akan dilakukan sebanyak 3 kali karena di sini ada 3 elemen ya. Jadi ada 0,2, yang pertama 0,2 dulu dijalanin, lalu 0,3, lalu 0,4. Jadi kayak gitu. Kita buat loop supaya efisiensi dalam hal penulisan kode seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah persiapan untuk si dataset breast cancer. Oh, iya. Jadi tadi eh, kita dapat kalau coba di Rana ini untuk dataset wine di sini dengan tes size 0,2 itu akurasinya sempurna 1,00 atau 100%. Untuk 0,3 itu 0,98. Nah, untuk tes size 0,4 0,97 akurasinya. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut untuk dataset breast cancer. Nah, di sini tadi kan kita sudah melakukan load terhadap si dataset breast cancer seperti itu. Nah, jadi di sini kita siapin si X dan Y-nya atau fitur dan si labelnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan scaling pada si fiturnya X-nya seperti itu. Jadi seperti yang dilakukan di Wine tadi ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita di sini akan melakukan looping juga untuk setiap tes rasio seperti itu. Nah, ini sama seperti yang ada di Wine tadi. Jadi di sini X train dan X test, Y train, Y test, train test split. Nah, ini untuk membagi si dataset ini X cancer dan Y cancer ini yang tadi sudah apa disiapkan di sini sebagai data dan juga Y ini sebagai target seperti itu. Nah, jadi dibagi menjadi X train dan X test, Y train dan Y test seperti itu dengan test size-nya adalah ratio. Jadi di sini ratio ini nanti akan terisi kalau loop pertama 0,2, kalau loop kedua 0,3, kalau loop ketiga 0,4 seperti itu. Nah, itu supaya kita tidak melakukan penulisan kode yang berulang seperti itu. Nah, lalu sama di sini kita menginisiasi model dari perseptron. Nah, selanjutnya dari model itu kita fit atau kita latih menggunakan X-train dan Y-train seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan prediksi terhadap si target labelnya menggunakan si X-test. Nah, selanjutnya kita hitung akurasi menggunakan akurasi skor ini untuk membandingkan apa yang sebenarnya dengan yang diprediksi menggunakan model seperti itu. Nah, lalu kita print si akurasinya menggunakan eh, apa namanya si akurasi ini tadi dengan di format 2 angka di belakang koma seperti itu. Eh, jadi untuk dataset breast cancer di sini hasilnya itu semua stabil ya di angka 0,97. Oke, mungkin karena Ardan di jeda dulu ya. Saya pause dulu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan di sini. Tadi dataset breast cancer hasilnya stabil ya 0,97 semua untuk setiap data rasio data tes. Nah, kita lanjut ke hasil analisis. Nah, di sini kita
menggunakan dataset wine dan breast cancer dari library scikit-learn, lalu kita melakukan klasifikasi menggunakan algoritma perceptron. Nah, kita menggunakan dataset data rasio data testing 0,2, 0,3 dan 0,4. Nah, hasilnya itu untuk 0,2, 20% data tes dan 80% data train itu akurasinya 1 atau 100%. Lalu untuk 0,3 itu 98%, untuk 0,4 itu 97%. Seperti itu. Nah, untuk dataset breast cancer itu semua rasio data tes hasilnya 97%. Nah, dari hasil di atas, model Perceptron itu memiliki akurasi yang baik untuk dataset kedua dataset tersebut. Nah, pada dataset lain akurasi tertinggi itu, oh sorry, 0,2. Ini tadi sudah. Di sini yang benar. Ini. Nah, oke. Jadi di sini rasionya itu 0,2, akurasinya 100%. Nah, lalu untuk breast cancer itu dia sebentar, ini harusnya di bagian sini. Nah, lalu untuk data breast cancer di sini kinerjanya itu baik dengan akurasi yang stabil yaitu 97% pada setiap rasio dasar testing. Nah, namun akurasinya sedikit lebih rendah dibandingkan dataset lain karena kompleksitasnya pada dataset breast cancer ini lebih tinggi seperti itu. Hmm. Nah, akurasi model ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti jenis data, jumlah fitur, dan kompleksitas masalah. Nah, sesuai itu di sini dalam kasus ini lebih mudah diklasifikasikan oleh perseptron dibandingkan dataset breast cancer. Nah, sehingga akurasinya lebih tinggi sedikit. Nah, eh, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa perseptron dapat digunakan sebagai algoritma klasifikasi yang cukup baik untuk kedua dataset tersebut. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan atau penggunaan algoritma lain yang mungkin lebih sesuai untuk kasus tertentu. Oke. Nah, untuk kesimpulannya di sini perseptron classifier atau klasifikasi perseptron, nah, merupakan algoritma klasifikasi linier yang sederhana dan efisien, terutama untuk masalah yang dapat dipisahkan secara linier. Nah, algoritma ini bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data menjadi kelas-kelas yang berbeda. Meskipun sederhana, perseptron classifier dapat memberikan akurasi yang cukup baik untuk beberapa kasus seperti pada hasil di atas. Nah, rasio data tes yang berbeda itu dapat memberikan akurasi yang sedikit berbeda. Namun, perbedaannya itu tidak signifikan. Nah, pembedaan rasio data testing yang tepat itu penting untuk memastikan model diuji secara benar, secara baik ya, supaya tidak terjadi overfitting ataupun underfitting. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.